Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bertemu kembali untuk membahas hukum tajwid pada Al-Qur'an. Dan hari ini insya Allah yang akan kita bahas adalah hukum tajwid pada surat Al-Ikhlas. Sebelumnya saya informasikan terlebih dahulu, untuk melihat hukum-hukum tajwid yang lebih detail dari surat Al-Ikhlas ini, bisa dilihat linknya di kolom deskripsi. Oke, kita akan mulai surat Al-Ikhlas ini dengan membacakan ayat pertama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Di ayat pertama dari surat Al-Ikhlas ini, di bacaan qul, maka lamnya itu lam sukun dan tidak boleh memantul, ya. Qul, ya. Lidahnya jangan keluar, jangan qul jadi mantul. Kalau keluar qul gitu ya. Jangan juga ditahan qul, jangan. Qul huwallah. Di sana ada lafaz Allah atau lam jalalah ya. Lam jalalahnya itu dibaca secara tafkhim. Kenapa? Karena sebelum lafaz Allah atau lam jalalah itu didahului oleh huruf yang berbaris fathah. Jadi wawunya kan fathah. Kemudian kalau menghadapi lam jalalah, maka lam jalalahnya atau lafaz Allahnya dibaca tafkhim. Ya, tafkhim itu artinya apa? Artinya tebal, ya. Wallah, bukan wallah, bukan ya. Wallah, seperti itu. Qul huwallahu ahad. Ahad. Di sana kita ketemu sama qalqalah kubra. Sebabnya karena ada huruf qalqalah yang sukunnya karena berhenti. Jadi dalnya itu kan awalnya dia berharokat dhammah tain ya, atau dhammah tanwin. Karena berhenti jadi sukun si dalnya tuh. Karena dal sukun itu adalah huruf qalqalah, maka dia cara bacanya adalah dipantulkan dan pantulannya besar ya. Ahad, besar pantulannya. Qul huwallahu ahad. Lanjut ke ayat 2. Allahus samad. Allah sama seperti ayat 1 ya. Ini cara baca lam jalalahnya atau lafaz Allahnya adalah tafkhim. Jadi lafaz Allahnya dibaca tafkhim. Sebabnya karena ada huruf berbaris fathah. Jadi sebelum lam jalalah barisnya fathah, yaitu alifnya barisnya fathah ya. Makanya lafaz Allahnya dibaca tafkhim. Tafkhim itu artinya tebal. Jadi cara bacanya adalah ditebalkan. Allah, bukan Allah, bukan ya. Allah, seperti itu. Hussa. Di sana kita menemukan hukum tajwid yang berikutnya, yaitu alif lam syamsiyah. Sebabnya karena ada alif lam menghadapi huruf syamsiyah, yaitu shad. Cara bacanya, alif lamnya tidak dibaca, melainkan kita baca langsung ke huruf syamsiyahnya, yaitu shad ya. Jadi Allahussa, langsung ke sa ya. Salah satu ciri dari alif lam syamsiyah ini adalah setelah alif lam hurufnya ada tasydidnya. Jadi kalau misalkan kita susah menghafal huruf qamariyah, huruf syamsiyah yang banyak, kita bisa mengenalinya dari ciri-cirinya. Yaitu kalau huruf syamsiyah setelah alif lam hurufnya bertasydid, seperti itu ya. Allahus samad. Kita bertemu lagi sama qalqalah kubra ya, qalqalah kubra. Sebabnya karena ada huruf qalqalah yaitu dal yang sukunnya karena berhenti ya. Jadi awalnya dalnya itu kan barisnya dhammah, karena berhenti dia jadi sukun kan kalau berhenti itu. Maka jadilah dia qalqalah kubra. Cara bacanya adalah
memantul dengan besar pantulannya. Jadi samad, samad. Allahu samad. Selanjutnya ayat ketiga. Lam yalid wa lam yulad. Lam, mim sukun sama seperti lam, tidak boleh mantul. Jadi lam, bukan lame, lam, bukan lam, ya. Lam, ya. Nah, di sini kita menemukan hukum izhar syafawi. Sebabnya karena ada mim sukun bertemu dengan huruf izhar syafawi, yaitu ya. Jadi cara bacanya gimana? Cara bacanya, ya. Izhar itu kan artinya jelas, jadi kita bacanya dengan jelas. Apanya yang dibaca jelas? Mimnya, ya. Lam, tidak boleh mantul, ya tadi. Tidak boleh mantul dan tidak boleh ditahan. Tidak boleh lame atau tidak boleh lam. Jangan. Lam, ya. Lam, ya, ya. Kemudian, lam yalid. Yalid. Di sana kita menemukan qalqalah sughra atau qalqalah kecil, ya. Sebabnya karena ada huruf qalqalah yang sudah sukun dari sananya, yaitu huruf dal, ya. Dalnya sudah sukun, sukunnya bukan karena kita wakafkan, ya. Makanya dia qalqalah sughra, ya. Dan biasanya ciri-cirinya ada di tengah pembacaan si dalnya, ya. Jadi lam yalid wa, kita kan lanjut ke wa, ya. Jadinya dalnya ada di tengah-tengah. Cara bacanya adalah dipantulkan, tapi pantulannya kecil aja, ya. Lam yalid wa lam yalid wa lam walam. Kita ketemu lagi sama hukum izhar syafawi. Karena ada mim sukun bertemu dengan huruf izhar syafawi yaitu ya, ya. Jadi cara bacanya diizharkan. Izhar itu artinya tadi jelas. Apanya yang dibaca jelas? Mimnya dibaca jelas sesuai dengan makhraj atau tempat keluarnya huruf mim tersebut, yaitu dari dua bibir, ya. Walam, walam. Yu ketemu sama hukum mad tabi'i atau mad asli. Sebabnya karena ada wawu sukun, ya. Wawu sukun itu adalah huruf mad didahului oleh huruf yang berharokat dhammah, ya. Jadi ingat-ingat kalau wawu sukun pasangannya sama dhammah, sebelumnya harus dhammah, baru dia bisa dikatakan mad tabi'i, ya, atau mad asli. Cara bacanya adalah dipanjangkan dua ketukan. Yu, yu, atau diayun yu, yu, satu kali ayunan, ya. Yulad. Di sana kita bertemu sama hukum qalqalah kubra. Lah, kenapa disebut qalqalah kubra coba? Padahal dia dalnya sudah sukun, ya. Padahal di pengertiannya qalqalah kubra itu kalau qalqalahnya awalnya hidup jadi sukun karena berhenti. Sebabnya karena, ya, begini. Jadi qalqalah sughra bisa menjadi qalqalah kubra ketika kita berhenti membacanya, ya. Asal kita berhenti membaca maka dia jadi qalqalah kubra, ya. Jadi dal sukun itu awalnya qalqalah sughra, ya, yang matinya dari asalnya, tapi ketika kita berhenti membaca dia jadi kubra, ya. Seperti itu. Maka cara bacanya ya harus dikubrokan qalqalahnya, ya, harus dipantulkan dengan pantulan yang besar. Jadi yulad, yulad. Walam yalid walam yulad. Ke ayat terakhir. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam ya ketemu sama hukum izhar syafawi. Sebabnya karena ada mim sukun bertemu dengan huruf izhar syafawi yaitu ya. Cara bacanya diizharkan. Tadi itu izhar itu artinya jelas, ya. Jadi bacanya harus jelas, harus terang sesuai dengan tempat keluarnya huruf tersebut. Huruf apa? Huruf mim, ya. Jadi mimnya itu kita baca jelas sesuai dengan makhrajnya. Walam, tidak boleh mantul, tidak boleh walam, tidak boleh ditahan. Walam, jangan, ya. Walam. Ya, walam ya. Yakulla, yakulla. Di sana kita menemukan idgham bila gunna. Sebabnya karena
ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunnah yaitu lam. Ya, ingat-ingat idgham bila gunnah cuma 2 hurufnya, lam sama ra. Jadi ketika nun sukun bertemu dengan lam atau ra, maka itu dibaca idgham bila gunnah. Cara bacanya gimana? Idgham itu artinya dimasukkan, ya. Bila gunnah itu jadi tanpa dengungan, jadi kita masuk aja, jangan didengungkan, ya. Agak ditekan tapi jangan didengungkan, masuk jangan didengungkan. Jadi cara bacanya adalah kita tidak lagi membaca nun sukunnya secara jelas. Kalau nun sukun dibaca jelas itu kan izhar, ya. Kita bacanya masukkan ke huruf lamnya, ya. Jadi walam yakulla, bukan yakunla, bukan, ya. Tapi yakulla, langsung ke lamnya. Tanpa ditahan atau tanpa didengungkan. Jadi jangan yakul, jangan. Ya, yakulla, langsung. Walam yakullahu. Bihu, kita bertemu dengan hukum mad silah qasirah. Ya, sebabnya karena ada hak domir, ya. Hak domir diapit oleh 2 huruf hidup. 2 huruf hidup yang dimaksud adalah yang sebelumnya adalah lam, barisnya fathah, huruf setelahnya adalah kaf, barisnya dhammah. Jadi huruf sebelum dan sesudahnya berharokat hidup, ya. Hidup tuh bisa fathah, kasrah, dhammah, jangan sukun aja, ya. Nah, udah jelas ya, diapit oleh 2 huruf hidup si haknya dan huruf setelahnya bukan hamzah. Kita lihat huruf setelahnya itu kaf. Jadi sudah masuk syarat mad silah qasirah, ya. Cara bacanya adalah hak domirnya dibaca 2 ketukan. Hu, ya, seperti itu. Jadi kalau di Quran yang kita baca sehari-hari, ya, yang cetakan Indonesia itu kan sudah dipermudah, ya. Si hak domirnya itu ditandai dengan dhammah terbalik. Jadi tinggal kita baca aja 2, walaupun kita tidak tahu hukumnya, kita langsung bisa baca hu, gitu. Tapi kalau di Quran Utsmani itu beda penulisannya, jadi dhammahnya itu tetap dhammah seperti ini, tapi di setelah hak domirnya itu ada tanda waw kecil. Kalau untuk dhammah, ya, ada waw kecil, itu artinya kita baca 2. Hu, makanya kita harus tahu sebabnya apa, seperti itu, ya. Walam yakullahu kufuwan. Kita menemukan hukum izhar, ya. Sebabnya karena ada tanwin fathah atau fathah tanwin menghadapi huruf izhar yaitu alif atau hamzah, ya. Jadi dibacanya gimana? Dibacanya jelas. Apanya yang dibaca jelas? Tanwinnya dibaca jelas, ya. Jadi kufuwan a. Jangan ditahan. Kufuwan. Jangan, ya. Kufuwan a. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan huruf alif di depan waw yang tidak ada harokatnya itu, ya. Alif yang tidak alif udah jelas tidak ada harokatnya, ya. Bagaimana itu cara bacanya? Jadi itu dianggap tidak ada, ya. Alif yang tidak ada harokatnya itu dianggap tidak ada, diabaikan. Jadi kita langsung baca ke yang selanjutnya, alif yang ada harokat fathahnya, ya, atau hamzah. Jadi kufuwan a. Seperti itu, dibaca jelas. Ahad. Kita bertemu sama qalqalah kubra, sebabnya karena ada huruf qalqalah yaitu dal yang sukunnya karena berhenti membaca. Jadi dalnya awalnya harokatnya dhammah tanwin, karena kita berhenti membaca maka jadi sukun si dalnya, maka jadilah dia qalqalah, dan qalqalahnya qalqalah besar, ya, qalqalah kubra. Cara bacanya adalah dipantulkan, pantulannya besar. Jadi ahad seperti itu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita akan ulang baca dari awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad.
Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi hati-hati untuk di surat Al-Ikhlas ini, ujung-ujung ayatnya itu ada qalqalah kubro, jadi harus dipantulkan besar, harus konsisten, semuanya harus ada pantulannya, ya. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian saja untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan untuk menonton video-video kita yang lainnya, insya Allah banyak manfaatnya. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.